Pernahkah kita membayangkan bahwa sebuah keputusan di tengah krisis yang diniatkan untuk menyelamatkan rakyat dari kelangkaan bahan pokok bisa berujung pada tuduhan pidana? Ini bukan sekadar tentang gula-gula atau melembong. Ini adalah alarm matinya nalar kebijakan publik di Indonesia. Tuduhan pada Tom Lembong soal korupsi impor gula adalah tuduhan yang mengada-ngada. Tidak ada mens rea dan tidak jelas kerugian negara yang dimaksudkan atas impor sebagai antisipasi dampak dari El Nino. Meskipun pada akhirnya Tom Lembong telah divonis bersalah dan mendapat hukuman 4,5 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan, menurut gua ini adalah isyarat agar Tom Lembong dan tim menyerah dan tidak perlu memperpanjang kasus. Masalahnya, ini bukan soal menyerah dan menerima hukuman yang lebih ringan. Ini tentang membela nalar publik. Salah satu pertimbangan vonis Tom adalah soal ekonomi kapitalis. Pertanyaannya, sejak kapan kita bisa sangat agresif pada paham ekonomi? Ketika Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kapitalistik itu juga tidak pernah dipermasalahkan selama ini. Lagi pula, adanya intervensi pemerintah dalam operasi pasar pada kasus impor gula ini justru mematahkan narasi ekonomi kapitalis yang dimaksudkan oleh hakim. Tapi lagi-lagi ini bukan soal Lembong. Ini soal membela nalar publik dan alarm matinya kepemimpinan teknokratis ke depan di Indonesia. Kalau kita bahas secara teknis soal isu impor gula ini, kita bisa merujuk pada tulisan Pak Fit Adrison dan Meti Mohsin di Substack-nya Think Policy. Mereka menyebutkan bahwa jika kasus ini dimenangkan oleh jaksa, maka bisa berdampak minimal pada 4 hal ini. Pertama, seluruh industri pengimpor bahan baku bisa dianggap merugikan negara hanya karena tarif impornya lebih rendah dari barang jadi. Ini bisa mengancam industri manufaktur nasional. Kedua, kalau beli di atas HPP dianggap ilegal, maka pelaku usaha enggan membeli dari petani dengan harga pasar. Ya ini logikanya sama aja, kayak ngasih pidana ke pemberi kerja karena mereka ngegaji pegawainya di atas UMR. Untuk petani, akibatnya petani bisa rugi dan malas menanam. Pasokan pangan berkurang, harga naik, dan ketahanan pangan juga melemah. Kemudian yang ketiga, sektor swasta akan makin takut berpartisipasi dalam program pemerintah karena takut dikriminalisasi. Kasus ini secara langsung maupun gak langsung juga memberikan gambaran betapa rentannya penegakan hukum di negeri kita dan itu bisa menargetkan sektor swasta lainnya sebagai target. Yang keempat, menteri-menteri di masa depan akan takut mengambil keputusan penting, bahkan di masa-masa krisis. Lagi-lagi, ini bukan soal Lembong. Membiarkan kasus ini dimenangkan atas tuduhan ngawur dan ugal-ugalan akan mematikan semangat anak-anak bangsa yang sudah lelah belajar serius, bahkan menempuh pendidikan di luar negeri, lalu pulang dengan rasa pilu karena sudah tidak ada lagi harapan mengubah dari dalam. Tom Lembong adalah pemimpin teknokrat, punya latar belakang pendidikan dan kapasitas yang sangat mumpuni. Kinerjanya selama menjabat menjadi Menteri Perdagangan juga baik-baik saja. Ya kita bisa diskusi lah soal ini. Tapi yang jelas, gak bisa kita penjarain orang karena beda pendapat kan. Sekarang, Tom Lembong aja bisa dipenjara. Gimana sama PNS-PNS kita yang selama ini juga mungkin bekerja dalam tekanan. Mau buat banyak perbaikan, ambil peran saat krisis, tapi karena sistemnya seperti ini, mereka jadi banyak pertimbangan. Hasilnya, pelayanan publik yang mungkin jadi gak optimal, masyarakat yang gak dapat hasil kerja terbaik, dan inovasi teknokrasi yang mungkin juga gak berkembang. Kasus ini hanya akan memperparah frustasi politik masyarakat Indonesia. Dan lagi-lagi, institusi politik hanya akan jadi bahan tertawaan publik, bukan institusi penuh gagasan dan cita-cita yang membangun republik.